Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Utami Asri, Prodi Sistem Informasi. Mengenai mata kuliah konstruksi dan pengujian perangkat lunak, tugas pertama yaitu mengenai Object Oriented Programming dan perangkat lunak komersial dan perangkat lunak pemesanan. Yang ketiga, bagaimana melihat kualitas suatu perangkat lunak. Yang pertama, Object Oriented Programming adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi dengan objek. OOP diciptakan untuk mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti model yang telah ada di kehidupan sehari-hari. Tujuan utama OOP adalah menghasilkan program yang jelas, handal, dan mudah dikelola. OOP dirancang pada konsep tertentu untuk mencapai tujuannya, mengatasi kelemahan pendekatan pemrograman konvensional. Konsep dasar Object Oriented Programming yaitu objek. Objek adalah entitas runtime dasar yang dapat diidentifikasikan dalam OOP. Objek dapat diwakili entitas dunia nyata seperti orang, mobil, tempat, dan lain-lain. Jadi, suatu objek mewakili suatu entitas yang dapat menyimpan data dan memiliki interface melalui fungsi. Kedua, classes. Kelas adalah struktur pembuatan tipe data yang ditentukan pengguna yang menampung seluruh kumpulan data suatu objek. Jadi, kelas pada dasarnya adalah template dari serangkaian objek yang berbagi beberapa properties dan behavior. Yang ketiga, data abstraction. Abstraksi data adalah konsep yang menyembunyikan detail latar belakang dan hanya mewakili informasi yang diperlukan untuk dunia luar. Misalnya, saya mengetahui penting-penting untuk naik sepeda, misalnya roda, rem, gear, dan tanpa menyertakan proses latar belakang atau penjelasan sepeda itu. Yang keempat, data encapsulation. Enkapsulasi data adalah salah satu konsep terpenting dari OOP. Ini adalah teknik yang menggabungkan data member dan fungsi beroperasi pada data itu dalam suatu unit dan dikenal sebagai kelas. Yang kelima, inheritance. Pada dasarnya adalah metode menyediakan cara yang kemampuan dan properti dari suatu kelas untuk datang ke kelas lain. Berlebih karena merupakan kemampuan fungsi tunggal untuk melakukan tugas yang berbeda tergantung pada situasinya. Perangkat lunak komersial dari vendor, yaitu paket off the shelf yang tersedia bisa diterapkan dalam berbagai kebutuhan bisnis. Beberapa paket bersifat generik dan multifungsional yang memungkinkan para pemakai pemrogram software tersebut untuk kebutuhannya sendiri. Paket-paket tersebut mengotomatisasi fungsi-fungsi bisnis dasar yang umumnya tidak terlalu bervariasi dari suatu organisasi ke organisasi lain. Keuntungan atau kelebihan dari perangkat lunak komersial. Yang pertama, implementasi yang cepat, penghematan biaya. Yang ketiga, estimasi biaya dan waktu. Dan yang keempat, reliabilitas. Kerugian dan kelemahan. Yang pertama, kesesuaian rancangan sistem yang tidak baik, ketergantungan vendor. Yang ketiga, biaya tidak langsung dari kerusakan SDLC. Lunak pemesanan, yaitu sistem yang sedang dikembangkan tidak bisa didukung oleh paket software, maka harus memesan dari perusahaan jasa independen atau membangun sendiri perangkat lunak in-house agar sesuai dengan rancangan sistemnya. Siklus hidup pengembangan perangkat lunak software development life cycle, yaitu rancangan desain, kode, dan uji tes. Rancangan desain bagian dari rancangan sistem terinci yang akan dikonversi ke program aplikasi yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh programmer dalam menulis program. Yang kedua, kode menulis statement dalam bahasa program dan diasumsikan dibuat dan dijalankan oleh programmer dan tidak secara otomatis seperti yang dibangkitkan oleh paket cache.
Beberapa paket gas akan memakaikan kode dari beberapa rancangan terinci sehingga menghapus adanya kebutuhan pengkode manusia. Uji tes. Pengujian terhadap semua modul kode untuk mendeteksi dan menghapus kesalahan. Bagaimana melihat kualitas suatu perangkat lunak? Yang pertama, suatu produk perangkat lunak harus menyediakan fungsi suatu jenis dan waktu yang sama ketika pemakaiannya memerlukan. Bagaimana melihat kualitas suatu perangkat lunak? Yang pertama, suatu produk perangkat lunak harus menyediakan fungsi suatu jenis dan waktu yang sama ketika pemakai memerlukannya. Kedua, produk harus berjalan. Jika produk memiliki kecacatan, maka produk tersebut tentunya tidak ada konsistensi kelayakan. Para pemakai tidak akan menggunakannya dengan mengabaikan atribut-atribut yang menyertainya. Hal tersebut tidak berarti bahwa kecacatan selalu menjadi prioritas yang paling utama dalam menolak suatu produk, tetapi akan menjadi sangat penting dalam melihat layak atau tidaknya. Kualitas adalah suatu atribut sistem yang berjalan yang sangat erat kaitannya dengan resiko. Semakin tinggi risiko yang didapatkan dan kemudian dikuranginya, maka akan tinggi kualitas yang dihasilkannya. Dengan cara yang sama, lebih cepat risiko dikenali dan dikurangi, akan lebih tinggi pula kualitasnya. Karakteristik kualitas eksternal merupakan bagian-bagian dari suatu produk yang berhubungan dengan para pemakainya. Sedangkan karakteristik kualitas perangkat lunak internal tidak secara langsung berhubungan dengan pemakai. Software quality didefinisikan sebagai kesesuaian yang diharapkan pada semua software yang dibangun dalam hal fungsi software yang diutamakan dan untuk kerja software. Standar pembangunan software yang terdokumentasi dari karakteristik yang ditunjukkan oleh software. Definisi ini menekankan pada 3 hal, yaitu kebutuhan software, fondasi ukuran kualitas software. Jika software tidak sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan, maka kualitas pun kurang. Yang kedua, menggunakan suatu standar yang untuk membangun software, maka jika software tidak memenuhi standar tersebut, maka dianggap kurang berkualitas. Yang ketiga, sering ada kualitas secara langsung diutarakan, seperti kemudahan penggunaan dan pemeliharaan yang baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.